Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini kalian baik-baik saja. Kita semua semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, PB 1 sampai 6. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah Selamat pagi anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar bermacam-macam tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan caranya: yang pertama, perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Contoh, yang pertama, biji. Contoh tumbuhan perkembangbiakan dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Yang kedua yaitu tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contoh perkembangbiakan dengan tunas adalah pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang dan bambu tumbuh di dekat induknya. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Yang ketiga yaitu umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang mengembang dan berada di dalam tanah. Contoh, kentang dan ubi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Lalu bawang dan bunga bakang berkembang biak dengan umbi lapis. Ada juga wortel dan singkong yang berkembang biak dengan umbi akar. Yang terakhir yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora bentuknya seperti biji tetapi sangat halus. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku dan lumut. Tumbuhan spora ini biasanya di tempat yang lembab. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh, mencangkok, stek, dan menempel. Perhatikan gambar mencangkok. Mencangkok dengan cara mengupas pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas ditutup dengan tanah atau sabut kelapa. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai macam tumbuhan dan juga beberapa bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia.
Bunga nasional Indonesia yaitu bunga yang menjadi ciri khas atau karakteristik suatu negara, yaitu bunga melati yang disebut puspa bangsa, bunga anggrek bulan yang disebut puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi yang disebut puspa langka. Anak-anak, bentuk-bentuk bunga bisa dijadikan sebagai pola untuk membuat karya seni mozaik. Apa itu karya seni mozaik? Karya seni mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membuat atau membentuk sebuah gambar. Ada dua jenis bahan yang digunakan, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami contohnya biji-bijian, daun kering, kerikil, dan lain-lain. Dan bahan buatan contohnya kertas, kaca, keramik, kain perca, dan lain-lain. Teknik yang digunakan adalah teknik potong, yaitu memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat yaitu melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Dan teknik sambung yaitu menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Nah, sekarang perhatikan contoh atau cara membuat karya seni mozaik dengan teknik potong berikut ini. Alat-alat yang harus disediakan adalah gunting, lem, kertas warna, dan gambar yang ditempel. Caranya, potong-potong dengan gunting atau robek kecil kertas warna. Lalu, tempelkan dengan potongan kertas tersebut pada gambar. Nah, anak-anak, kita bisa menempel warna-warna menyesuaikan gambarnya ya. Misal di sini gambar bunga. Kita bisa menempel warna merah di luarnya dan warna kuning di bagian dalamnya. Warna coklat di bagian batangnya dan warna hijau di bagian daunnya. Anak-anak, kalian bisa berkreasi sendiri ya. Nah, ini adalah contoh hasilnya.
Nah, anak-anak, siapa yang di rumah tumbuh banyak tanaman? Sering disirami tidak ya? Apakah kalian sering merawat tanaman di rumah bersama keluarga kalian? Nah, kegiatan yang dilakukan bersama-sama tersebut namanya adalah kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan. Contoh kerjasama adalah merawat taman sekolah bersama-sama, berkebun bersama anggota keluarga, melakukan permainan kelompok, dan bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kerjasama perlu dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Berikut adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Anak-anak, bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ibu membeli 12 tangkai bunga mawar. Ibu akan membagikan tangkai bunga mawar itu pada 2 temannya. Nah, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Yuk kita perhatikan bersama-sama cara menyelesaikan soal pembagian berikut ini. Pembagian bilangan. Yang pertama yaitu dengan pengurangan berulang. 12 dibagi 2 sama dengan titik. Kita akan kerjakan dengan pengurangan berulang, yaitu 12 dikurangi 2 hingga 0. 12 dikurangi 2 atau mundur 2 sama dengan 10. Dikurangi 2 lagi sama dengan 8. Dikurangi 2 lagi, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Dikurangi 2 lagi sama dengan 4. Dikurangi 2 lagi sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sudah habis 0 ya. Sekarang kita hitung angka 2-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jika bilangan yang dibagi cukup besar, maka kita bisa menyelesaikan soalnya yaitu dengan cara bersusun atau biasa kita sebut porogapit. Contohnya 64 dibagi 4 sama dengan titik. Kita akan tulis cara seperti ini. Lalu bilangan yang dibagi kita tulis di dalam. Bilangan pembaginya kita tulis di luar. Caranya adalah yang pertama kita akan bagi bilangan 6 yang depan ya. 6 dibagi 4. Nah, pembagian itu sama dengan kebalikan dari perkalian. Jadi kalau 6 dibagi 4 sama juga seperti 4
beda ya. Coba kita hitung bersama-sama. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ternyata tidak ada bilangan yang hasilnya 6. Kalau seperti itu, kita akan menulis bilangan yang hasilnya paling mendekati, tetapi tidak boleh melebihi. Jadi, yang paling mendekati adalah 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi 6 dibagi 4 sama dengan 1. Setelah itu kita kalikan. 1 dikali 4 sama dengan berapa? Ya, betul. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis di bawah angka 6. Kalau sudah, kita beri garis, lalu kita kurang. 6 dikurangi 4 sama dengan berapa? 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa. Kalau begitu, angka 4 kita turunkan ke bawah. 24 dibagi 4. Sama seperti tadi ya. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya ada 24? Berapa? 4 kali 6. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, kalau sudah, sekarang kita kalikan. 6 dikali 4 sama dengan 24. Lalu kita kurang lagi. 24 dikurangi 24 berapa? Berarti habis atau 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Jadi 64 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 16. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.